minggu lalu hari Senin ya? Ya. Jauh kalian dinyatakan lulus semuanya. Tepuk tangan ibu. Sekarang kita mulai buka lembaran baru. Ya, lembaran baru yaitu materi masih terkait dengan kursi, hanya ini lanjutannya. Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu ya, supaya proses pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kepada yang ditugaskan untuk berdoa, ketua kelas. Ya. Oke, silakan. Kita dalam doa. Mungkin semuanya berdiri ya. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang berlimpah, sehingga kami semua kembali di tempat ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga pada pelajaran kimia ini, semuanya dapat kami mengerti dan berguna bagi kami. Nama-Mu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali atas doa yang sudah dibawakan. Semoga doa yang sudah dibawakan ini membawa kita dalam suasana yang aman, nyaman, dan semua kegiatan hari ini bisa berjalan dengan kelas. Sudah membawa kita dalam doa, dan kita semua pasti akan berharap semua kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelum kita masuk ke motivasi dan pembelajaran, kita harus mengetahui keberadaan kondisi kelas kita, apakah semuanya hadir atau ada yang sakit. Pada ketua kelas, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Sunawi. Ya. Jumlah siswa 27, yang hadir 25 orang, sakit 2 orang. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas atas laporan yang saya cintai dan saya banggakan. Kemarin kita ngomong terkait dengan korupsi, loh. Iya, Pak. Nah, kita lihat paku perkara, terus ada pagar perkara ya. Iya. Terus ada pabrik perkara dan lain sebagainya. Ya, kita sudah lihat. Terus kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi di hari kemarin, dan itu sangat luar biasa menurut saya, karena kalian mampu menampilkan baik bertanya, terus menanya, terus menyanggah, terus semangatnya juga luar biasa. Saya apresiasi untuk kalian semua. Dan sekarang kita masih melanjutkan terkait dengan korupsi yang kemarin. Hanya sekarang kita bukan hanya ngomong tentang korupsi konteksnya, tapi bagaimana mencegah korupsi itu sendiri. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Oke. Saya mau pastikan dulu terkait dengan kondisi kelas kita yang berkaitan dengan kelompok. Saya tanya dulu kelompok 1, apakah sudah dalam posisi kelompoknya? Sudah. Oke, terima kasih dulu kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, apakah sudah berada pada kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanyakan untuk kelompok 3. Kelompok 3, apakah sudah berada dalam kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang kelompok terakhir, kelompok 4 ya? Iya. Nah, sudah berada pada kelompoknya? Sudah. Oke, terima kasih. Aku sekalian, terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini melalui model course learning dengan kata scientific, technical, pedagogical, dan knowledge, diperlukan peserta dapat menemukan nilai karakter kritis, kreatif, kemudian bersama menggoyong kejujuran, aktivitas, disiplin, pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis faktor yang mempengaruhi dengan korupsi. Kedua, menganalisis hasil korupsi. Oke, sebelum kita masuk ke
cerita berikutnya terkait, kan nanti ada jawaban untuk mengorganisasi kegiatan. Jadi terlebih dahulu kita nonton dulu videonya ya. Oke, baik. Korosi itu merupakan proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam itu berupa oksida atau karbonat. Ini merupakan gambar korosi yang terjadi pada besi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Proses korosi yang terjadi pada besi, itu besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi berperan sebagai katoda, sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan mengikat molekul air. Proses lengkapnya dapat kita lihat seperti berikut. Reaksi yang terjadi di anoda, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan yang terjadi di katoda itu oksigen mengalami reduksi. Dari kedua reaksi ini akan kita dapatkan reaksi selnya Fe ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2+ dan 4OH-. Kemudian ion Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut, menghasilkan Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O. Di sini dapat kita lihat faktor utama dalam korosi adalah adanya oksigen dan H2O dalam reaksi. Faktor penyebab korosi, seperti yang baru saja kita lihat di persamaan reaksi, air dan udara merupakan faktor utama dalam berlangsungnya korosi. Udara yang lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit ini dapat berupa asam atau garam. Merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan itu banyak mengandung asam, sedangkan air laut itu banyak mengandung garam. Jadi, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang berikutnya adalah galvanic coupling. Jika dua logam yang berbeda potensial itu bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan mengalami oksidasi ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Logam yang potensialnya lebih rendah itu akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Sedangkan logam yang potensialnya tinggi itu justru lebih awet karena dia tidak mengalami oksidasi. Contohnya, paku keling itu terbuat dari tembaga. Paku keling digunakan untuk menyambung besi. Hal ini malah menyebabkan besi lebih mudah berkarat di sekitar paku keling. Kenapa? Karena potensial besi itu lebih rendah dibandingkan potensial paku keling atau yang terbuat dari tembaga. Yang mengalami oksidasi itu malah besinya. Kita lihat seperti berikut. Fe dan Zn nempel. Karena potensial Zn itu lebih rendah, maka Zn yang mengalami oksidasi, sedangkan besi itu aman. Maka besi tidak mengalami proses korosi. Gambar yang sebelah kanan, Cu dengan besi. Karena potensial elektroda Fe lebih rendah dibandingkan Cu,
maka Fe mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi menyebabkan dia berkarat. Sedangkan Cu itu lebih aman karena dia tidak mengalami oksidasi. Faktor penyebab korosi yang berikutnya itu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata itu memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu sulit terbentuk. Namun hal ini bukan merupakan faktor yang utama. Faktor utama tetap oksigen dan air. Bagaimana cara kita mencegah korosi? Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Yang pertama, kita bisa melakukan pengecatan. Contoh di pagar rumah kita. Kita cat secara periodik supaya besi itu terlindungi dari kontak langsung dengan air dan oksigen. Yang berikutnya, dengan cara melumuri oli atau pelumas. Contoh di mesin kendaraan kita supaya tidak berkarat, kita berikan pelumas. Atau pada roda di pagar rumah kita supaya terbebas dari karat, secara periodik kita harus melumurinya dengan oli. Langkah selanjutnya dengan menggunakan tin plating. Pelapisan dengan timah, contohnya di kaleng kemasan makanan, kaleng susu, itu dilapisi dengan timah supaya besinya tidak terjadi kontak dengan H2O dan O2. Jadi lebih tahan lama. Yang berikutnya adalah galvanisasi, dilapisi dengan logam Zn. Sama, ini mencegah terjadinya kontak langsung dengan H2O dan O2. Jadi dilapisi dengan Zn, dilapisi dengan timah, itu untuk mencegah terjadinya korosi. Yang berikutnya itu menggunakan perlindungan katoda, menggunakan logam lain yang lebih reaktif itu sebagai anoda korban. Contohnya, bagaimana kita melindungi pipa besi yang ada di dalam tanah? Maka pipa besi itu kita gunakan sebagai katoda, kemudian kita hubungkan dengan logam magnesium yang berperan sebagai anoda. Anoda yang dikorbankan. Magnesium itu memiliki nilai potensial yang lebih rendah dibandingkan besi. Sehingga ketika mereka dihubungkan, maka yang mengalami oksidasi itu anoda. Mg mengalami oksidasi akan memberikan elektron ke pipa besi, sehingga pipa besi aman dari terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan Mg-nya semakin lama dia akan semakin habis karena mengalami oksidasi. Hal yang sama juga dilakukan pada tiang-tiang yang digunakan untuk menara sutet, menara listrik yang besar-besar atau menara telekomunikasi. Karena tiang itu terbuat dari besi dan diletakkan di luar ruangan, maka sangat rentan untuk terjadinya korosi, terpapar oleh oksigen, oleh air. Supaya dia aman, maka diberikan perlindungan katodik. Ditempelkan logam Mg atau logam lain yang lebih reaktif, lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan besi. Semakin lama, logam yang dijadikan sebagai anoda korban itu akan habis. Kemudian secara periodik diganti supaya tetap bisa melindungi besi dari perkaratan. Untuk melindungi perkaratan di kapal, lambung kapal atau badan kapal itu terbuat dari besi. Dan setiap saat kapal itu bersentuhan dengan air laut yang banyak sekali mengandung garam. Maka untuk mencegah korosi dilakukan dengan menggunakan anoda korban atau perlindungan katodik. Selain perlindungan katodik juga dilakukan perlindungan dengan cara
pengecatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. 12-nya 2 itu memang luar biasa. Luar biasa semangatnya, luar biasa pintarnya. Ya, karena aktif bertanya dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, kita sudah nonton terkait dengan bagaimana terjadinya revolusi. Sekarang kita di organisasi kegiatan. Dari tahun ini mungkin ada yang bertanya. Kelompok 4 mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan. Apa dampak dari korupsi? Terima kasih Ian dari kelompok 4 sudah bertanya pada hari ini setelah kita tadi menonton video. Nah, untuk selanjutnya di sesi ini jangan sampai mungkin ada yang bertanya. Di kelompok 3 mungkin ada yang bertanya. Ada Pak. Oke, nama dan perwakilan dari kelompok apa? Ya. Terus itu tindak sebagai apa? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi Vicky sudah menanyakan hal yang kedua dia mewakili kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain yang ada yang mau bertanya. Ya, mungkin kelompok 2 ada yang bertanya. Oke, silakan. Apakah mesti bisa habiskan makanan? Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Kelompok 4 sudah bertanya, kelompok 2 juga sudah bertanya, kelompok 3 sudah bertanya, kelompok 2 juga sudah bertanya. Mungkin kelompok 1 ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama Komisi perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa bisa berkarat? Oke, tepuk tangan dulu Kak. Terima kasih saya ucapkan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menanya pada tahap ini. Tepuk tangan dulu Kak. Saya kalau semangat kalau lihat kelas 12 dunia 2 itu. Ya, padahal saya ini sebenarnya sakit ini apa namanya? Tenggorokan, tapi karena melihat kalian yang semangat, saya tambah semangat lagi. Akhirnya sakit di sini jadi sembuh habis. Nah, berarti kalian luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu kalian juga. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke buku penyelidikan. Nanti kita akan menuliskan jawaban di LKPD tentang peserta ini. Tapi sebelum kita masuk atau kalian menjawab pertanyaan, berdasarkan kalian lihat di modul dan lain sebagainya, mungkin di sini ada pertanyaan ya. Kelompok 1, ya silakan. Seperti namanya kelompok berapa? Perkenalkan nama saya Tamina dari kelompok 1. Saya bertanya, zona udara dan air dapat membuatkan polusi belasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 sudah bertanya di tahap ini. Mungkin di kelompok lain, kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa? Oke. Perkenalkan nama saya Frida, perwakilan dari kelompok 2 yang menanyakan tentang elektronik dapat menyebabkan terjadinya polusi. Jelaskan. Oke, tepuk tangan juga untuk 2. Oke, baik. Kelompok 2 bertanya, di tahap ini mungkin ada kelompok lain, kelompok 3. Ada, oke. Silakan sebutkan namanya, perwakilan dari kelompok berapa? Perkenalkan nama saya Bino, saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya, permukaan logam di atas dapat menyebabkan terjadinya polusi. Jelaskan. Oke, tepuk tangan. Anak sekalian, pertanyaan kelompok 1, kelompok dan kelompok 3 itu nanti lihat di di modul dan paket. Silakan diisi di lembar kerja peserta didik PKPD.
semua kelompok sudah bertanya. Sekarang kita akan menjawab apa yang pertanyaan yang ada di dalam kerja kesempatan ini. Jadi pada tahap nanti kan pada tahap memberi pendidikan. Silakan silakan. Makanya yang melihat sudah? Oke, baik, terima kasih. Masuk ke mengembangkan dan menjadikan hasil. Di tahap ini, kalian tetap mengisi lembar kerja peserta didik, dan nanti setelah diisi, kita lanjutkan dengan presentasi. Presentasinya
seperti kita kesepakatan tadi di awal, nanti presentasinya mulai dari kelompok 4, setelah itu kelompok 3, kelompok 2, terakhir baru kelompok 1. Nah, sebelum kita menuliskan di LKPD, lembar kerja peserta didik, di sini mungkin ada yang bertanya. Kelompok 2, ada pertanyaan? Ya, silakan. Anda telah mengetahui kajian dan menyiap dari proses pembahasan jelaskan. Tepuk tangan dulu Kak. Luar biasa di tahap ini kelompok 2 sudah bertanya. Namanya siapa tadi? Panel sudah tanya, terima kasih. Panel, sekarang jangan sampai di step ini ada lagi pertanyaan. Mungkin di kelompok 4 ada pertanyaan. Oke, silakan. Nama saya Leci, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Reaksi redoks yang terjadi di katoda dan persamaan reaksi. Tepuk tangan dulu Kak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dari kelompok 2 dan kelompok 4. Dan semua kelompok silakan lihat lembar kerja peserta didiknya, modul dan buku paketnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Kak. Baik, tadi ada beberapa yang saya ingin mengembangkan dan menjadikan itu. Sekarang kita harus mengisi beberapa pertanyaan di lembar kerja peserta didik di tingkat itu. Silakan dikerjakan. Saat itu menit dari sekarang. Silakan teman sekalian. Silakan. Saatnya istirahat. It's time to have perfect. Lanjut lagi ya. Ya Pak.
Sebentar kalau kata sudah kerja tugas ya, kerja tugas selanjutnya. Administrasi gitu. Ya. Ini satu juga rekam ya. Oh, oke, kalau sekalian sudah selesai. Sudah. Terima kasih. Setelah ini kita akan mendemonstrasikan hari. Terima kasih. Ini semua kelompok. Tangan kita. Baik anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tadi kita sudah kesepakatan di awal, saya ulangi lagi bahwa nanti yang akan melakukan presentasi itu karena minggu lalu kemarin yang pertama itu dari kelompok 1, 2, 3, 4 sekarang kita balik yang presentasi kelompok 4 dulu, habis itu kelompok 3, kelompok 2 dan nanti yang terakhir yang presentasi kelompok 1. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 4 dulu kan? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sunardi. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman. Selamat pagi. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang faktor dan mencegah terjadinya korosi. Kelembapan udara dan air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik terjadinya transfer tadi. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan mengandung banyak asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi sebab kutub-kutub
kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Anode adalah Fe menjadi Fe plus 2 tambah 2 elektron dan katode O2 tambah 2 H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH-. Sedangkan reaksi C adalah 2 Fe tambah O2 tambah 2 H2O menjadi Fe plus 2 tambah 4 OH-. Ion Fe2 plus mengalami oksidasi menjadi 4 Fe2 plus tambah O2 tambah 4 2N H2O menjadi Fe2O3 kali EnH2O tambah 8 H plus. Faktor penyebab korosi yang terjadi cepat korosi yaitu 1. Air dan kelembapan darah, 2. Elektrolit, 3. Permukaan atom yang tidak merata, 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Pencegahan korosi yaitu 1. Dengan cara mengecat, 2. Melumuri dengan oli atau minyak, 3. Dibalut dengan plastik, 4. Plating atau pelapisan logam, yaitu 1. Tin plating atau pelapisan dengan tin, 2. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, 3. Kromium plating atau pelapisan dengan kromium. 5. Perlindungan katodik atau menggunakan magnesium. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu kan dari presentasi kelompok 4, mungkin ada yang mau menanggapi. Kelompok 3 mau ada tanggapan? Silakan. Ya. Tanggapan kami dari kelompok 3, jawaban kelompok 4 sama dengan kelompok 3. Tepuk tangan Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan dulu kembali. Baik, anak-anak sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, sesuai urutan kita masuk ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sumarno. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman. Selamat pagi. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban tentang faktor-faktor dan mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, kelembapan darah dan air merupakan salah satu penting berlangsung korosi. Udara banyak membawa air setelahnya. Elektron atau garam merupakan media yang baik untuk terjadi transfer. Hal ini mengakibatkan elektron mudah untuk diikat oleh oksigen. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut mengandung garam. Oleh itu, air hujan di laut menyebabkan korosi utama. Kedua, permukaan logam darat memudahkan terjadinya kutukan dan akhirnya berperan sebagai andekar. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi terjadi, sebab kutub yang akan dilihat sebagai anode dan anode sulit terbentuk. Anode sama dengan Fe menjadi Fe plus ditambah 2 elektron karbon, 2 ditambah H2O tambah 4 elektron menjadi 4 O. Reaksi sama dengan 2 Fe tambah 2 tambah 2 H2O menjadi 2 Fe plus 2 tambah 4 O. Ion Fe2 plus mengalami oksidasi menjadi 4 Fe2 plus tambah 02 4 tambah 2 H2O menjadi 2 Fe2O 3 kali NH2O tambah 8 H+. Yang ketiga, faktor penyebab korosi atau yang cepat korosi. Yang pertama, ada kelembapan darah. Kedua, elektrolit. Yang ketiga, permukaan yang tidak rata. Yang keempat, bentuknya sel elektrolit. Yang keempat, pencegahan korosi. Yang pertama, dengan cara mengikat. Yang kedua, memilih dengan kulit atau minyak. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Keempat, elektroplating atau lapisan logam yang terdiri dari 1 tip plating atau lapisan dengan 5. Yang kedua, galvanisasi atau lapisan zinc. Yang ketiga, kromium plating atau lapisan dengan kromium. Yang kelima, pelindung katodik atau menggunakan Baik, kelompok 3 sudah posisi, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Jadi tanggapan kami jawaban dari kelompok 3 dengan jawaban kedua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik, terima kasih kelompok 3 sudah presentasi, silakan kembali. Baik, kalau sekarang kita sambut kelompok 4. Oh, tadi perempuan, sekarang lagi. Tangan muda. Tapi tidak ada keperancangan di sini, laki dan perempuan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi dan sehat untuk teman semuanya. Ya, Selamat pagi. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban tentang faktor-faktor dan cara mencegah terjadi isu. Kelembapan udara dan air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korupsi. Udara lembab yang banyak mengandung air akan cepat berlangsung proses korupsi. Elektrolit, asam atau gas merupakan yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah dikaitkan oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asap, sedangkan air laut banyak mengandung. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan korupsi yang utama. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Logam yang licin akan menyebabkan korupsi sulit terjadi. Kutub yang akan bertindak sebagai anode katode sulit. Anode sama dengan Pe plus 2 tambah 2 elektron dan 2 tambah H2 tambah 4 elektron menjadi 4 OH. Reaksi sel sama dengan 2 Fe tambah 02 tambah H2 menjadi 2 Fe plus tambah 4 OH menjadi Fe 2 3 kali En H20 tambah 8 faktor penyebab korupsi yang mempercepat korupsi. 1. Air dan kelembapan udara. 2. Elektrik. 3. Permukaan logam yang rata. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Pencegahan korupsi. 1. Mengecat. 2. Memori dengan oli atau minyak. 3. Dibalut plastik. 4. Elektroplastik atau pelapisan logam. Ting plating atau pelapisan timah. Galvanisasi atau pelapisan lem. Plating atau pelapisan logam. Yang kelima, perlindungan katode atau menggunakan magnesium. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 presentasi, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ada, Pak. Silakan. Tanggapan kami jawaban dari kelompok 2 sama dengan jawaban dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan mulai kembali untuk kelompok 2. Ya, sekarang ke kelompok akhir untuk sesi presentasi hari ini. Silakan kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sakit. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman. Selamat pagi. Ya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang faktor-faktor dan cara mencegah terjadinya korupsi. Kelembapan udara dan air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korupsi. Udara lembab yang mengandung uap air akan mempercepat langsungnya proses korupsi. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen udara. Air dan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korupsi. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korupsi sulit terjadi sebab kutub-kutub akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Anoda Fe menjadi Fe plus 2 tambah 2 elektron
dan katoda O2 tambah 2H2O tambah elektron menjadi 4 OH-. Kasih sel 2E tambah O2 tambah 2H2O menjadi 2Fe plus 2 tambah 4 OH-. Ion F2+ mengalami oksidasi menjadi 4Fe2+ tambah O2 tambah 4 2NH2O menjadi 2Fe2O3 kali NH2O tambah 8H+. Faktor korosi yang mempercepat korosi: 1. Air dan kelembapan udara. 2. Elektrolit. 3. Permukaan logam yang tidak rata. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Pencegahan korosi: 1. Mengecat. 2. Melumuri dengan oli atau minyak. 3. Dibalut dengan plastik. 4. Elektroplating atau pelapisan logam. Tin plating atau pelapisan dengan timah. Galvanisi atau pelapisan dengan zinc. Chromium plating atau pelapisan dengan zinc. Yang kelima, perlindungan katolik atau menggunakan magnesium. Sekian dan terima kasih. Jadi walaupun dia presentasi terakhir tapi semangatnya luar biasa. Semuanya dulu. Oke, kali presentasi aku mungkin ada tanggapan dari kelompok 4. Silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Tanggapan kelompok kami dari jawaban kelompok 1 sama dengan jawaban kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 1 dibantu dulu kembali. Terima kasih untuk semuanya. Tangan juga. Lalu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kita masuk di kegiatan inti, itu yang singkat terakhirnya, yaitu di analisis dan evaluasi. Di sini saya akan mendalami terkait dengan pemahaman kalian atau pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Baik, anak sekalian, saya mau bertanya, apa yang menjadi faktor dari terjadinya korosi? Mungkin salah satu. Kelompok 1 ada menjawab? Ada, Pak. Oke, sebutkan nama dan jawaban apa? Nama saya Osi, perwakilan dari kelompok 1. Kelembapan udara dan air merupakan satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 juga. Baik, saya coba menanyakan hal lain selain yang tadi. Kalau misalkan terkait elektrolit, ada asam dan basa. Mungkin ada yang bisa jelaskan terkait hal ini. Kelompok 2? Oke, silakan. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan.
diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab polusi yang utama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 20. Oke, baik anak sekalian, dua pertanyaan bisa dijawab oleh kelas 12-nya 2. Pertanyaan berikutnya adalah kita sudah ngomong tentang korosi, ada paku dan sebagainya, berkarat dan sebagainya. Mungkin ada cara untuk melakukan pencegahan terhadap korosi. Kira-kira kelompok 4 bisa menjawab? Bisa. Oke, sebutkan nama kelompoknya. Nama saya Eki, perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab cara pencegahan terhadap korosi. Yang pertama, mengecat. Kedua, melumuri dengan oli atau minyak. 3, dibalut dengan plastik. 4, menyetrum plating atau pelapisan logam yang diantaranya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tim plating atau pelapisan dengan timah. Yang kedua, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Yang ketiga, chromium plating atau pelapisan dengan chromium. Dan yang kelima, perlindungan katolik atau menggunakan magnesium. Luar biasa tiap kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1 bisa menjawab. Pertanyaan terakhir untuk pendalaman hari ini, yaitu korosi itu bisa dipengaruhi oleh permukaan logam. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait ini nih. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Liz. Saya akan menjawab pertanyaan Ya. permukaan logam yang tidak rata menggunakan terjadinya kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi yang terjadi sebab kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Oke, kita tiga. Biasa semua pertanyaan dibahas oleh kelas 12 tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 dijawab semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kelas 12. Anak tulis kita yang saya bangga. Tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran hari ini. Kita bicara konteks adalah tentang korosi. Hari ada fakultas, terus ya ada senior yang juga bukan. Artinya ada macam-macam tuh, ada dengan pengecatan, terus ada poli dan sebagainya. Dan itu saya kalian luar biasa kelas 12 2. Minggu depan kita akan bicara usul sebelum tutup dengan soal di ada pembelajaran, tapi nanti kita berikan waktunya yang mencukupi. Untuk kegiatan hari ini itu dengan doa yang akan dibawakan oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas untuk pimpin dalam doa pemberitahuan. Terima kasih penyertaanmu. Semua pelajaran kimia yang kami terima dapat mengerti dan belajar. Namamu biasakan puji kini sepanjang saat. Amin. Oke, selamat kembali. Ya, baik. Silakan ketua kelas mengumpulkan dari masing-masing. Terima kasih. Oh ya.
kalau misalnya ada sekalian, saya harap kalian tetap semangat ya. Ya, Pak. Kelanjutan nanti setelah ini kita akan belajar semuanya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bahagia ya. Kita tidak sekali lagi, kita tos-tosan dulu. Tosan. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillah juga semangat.